Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menjelaskan tentang fungsi dan peranan enzim bagi tubuh. Teman-teman, sebelum kita belajar lebih jauh mengenai fungsi dan peranan enzim bagi tubuh, terlebih dahulu kita tahu dulu apa itu enzim. Enzim merupakan senyawa organik atau katalis protein yang dihasilkan oleh sel dan berperan sebagai katalisator yang dinamakan biokatalisator, di mana enzim tersebut dapat mempercepat reaksi-reaksi biologis. Dalam reaksi biologis, enzim tidak ikut bereaksi sehingga tidak memengaruhi keseimbangan reaksi atau mengubah produk. Komponen pada enzim. Berdasarkan komponennya, enzim dapat dibedakan atas dua, yaitu yang pertama, enzim sederhana, yaitu hanya terdiri atas protein, dan yang kedua, enzim kompleks atau enzim konjugasi atau holoenzim, terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama, komponen protein atau apoenzim, bersifat termostabil atau tidak tahan panas hingga mudah terdenaturasi, dan yang kedua itu komponen non-protein atau gugus prostetik yang bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Sifat-sifat pada enzim yaitu yang pertama, dipengaruhi oleh suhu dan pH. Pada suhu tinggi, enzim akan mengalami denaturasi, sedangkan pada suhu rendah, kerja enzim akan terhambat. Yang kedua yaitu bekerja secara spesifik, yakni hanya bekerja pada satu substrat tertentu. Contohnya, enzim matalase hanya dapat memecahkan maltosa menjadi glukosa. Dan yang ketiga, bekerja secara bolak-balik atau reversibel. Artinya, enzim dapat mengkatalis penguraian suatu senyawa menjadi senyawa lain maupun sebaliknya, mengkatalis penyusunan senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa semula. Dan yang keempat, diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang kelima, dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa. Dan yang keenam, berupa koloid. Dan yang ketujuh, dapat digunakan berulang kali. Mekanisme kerja pada enzim. Pada mekanisme kerja pada enzim dapat dibagi atas dua bagian, yaitu yang pertama, lock and key theory atau teori gembok dan kunci. Teori ini dikemukakan oleh Fischer pada tahun 1898. Teori ini menjelaskan bahwa enzim diumpamakan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian yang dapat berikatan dengan substrat. Substrat diumpamakan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Hubungan antara enzim dengan substrat tersebut membentuk yang namanya lemak, seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yang kedua yaitu inductive theory atau teori ketepatan induksi. Teori ini dikemukakan oleh Daniel Kosland. Teori ini menjelaskan bahwa sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan substrat atau fleksibel, seperti pada gambar di bawah ini. Faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim yaitu yang pertama, suhu atau temperatur. Setiap enzim mempunyai suhu optimum yang spesifik. Jika enzim berada di bawah suhu optimum, kerja enzim akan terhambat. Enzim pada suhu 0 derajat Celcius atau di bawah bersifat non-aktif. Akan tetapi, pada suhu tersebut enzim tidak rusak. Kenaikan suhu dapat meningkatkan aktivitas enzim, namun jika suhu melebihi batas optimum, enzim dapat mengalami denaturasi atau kerusakan. Akibatnya, enzim tidak dapat berfungsi sebagai katalis lagi. Contohnya, enzim manusia memiliki suhu optimum 35 derajat
derajat sampai 40 derajat Celcius. Kedua yaitu perubahan pH. Setiap enzim mempunyai pH optimum yang spesifik. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Selain itu, perubahan pH juga mengakibatkan proses denaturasi pada enzim. Contohnya, enzim petialin di mulut hanya dapat bekerja pada pH netral. Yang ketiga, konsentrasi enzim. Makin besar konsentrasi enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah hingga tercapai kecepatan konstan, yakni jika semua substrat sudah terikat oleh enzim. Dan yang keempat yaitu konsentrasi substrat. Bertambahnya konsentrasi substrat dalam suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim dalam reaksi tersebut tetap. Dan yang kelima, zat-zat pengikat atau aktivator. Zat yang berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim disebut aktivator. Contohnya, aktivator antara lain garam-garam dari logam alkali dalam kondisi encer atau 2% sampai 5%, dan ion logam seperti kalium, magnesium, klorin, dan nikel.